Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan lil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Indonesia dimanapun Anda berada. Pada ruang kuliah kali ini kita akan membahas tentang konsep Islam Rahmatan lil Alamin dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kita tahu bahwa Islam Rahmatan lil Alamin ini adalah salah satu mata kuliah yang ada di dalam kurikulum Islam Ulil Albab yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Indonesia atau UI. Kali ini kita akan membincang bagaimana sih konsep Islam Rahmatan lil Alamin ketika kita aplikasikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Tentu saja kita harus merujuk kepada beberapa dalil, baik itu dari Al-Quran maupun hadis. Yang pertama, ilmu dalam pandangan Islam adalah dalam konteks Islam harus mendatangkan manfaat dan maslahat. Ilmu bukan hanya kita raih atau kita kejar sekedar untuk ilmu itu sendiri, tetapi harus kita manfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, negara, bangsa. Di dalam Islam misalnya dilarang kita itu menyembunyikan ilmu. Bahkan ada kalimat yang bagus sekali, bunyinya fal alimu bi ilmi ilam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Artinya orang yang punya ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan diazab oleh Allah bahkan sebelum diazabnya para penyembah berhala. Saya kira ini peringatan yang tegas. Jadi tanggung jawab ilmu itu harus manfaat, harus memberi maslahat. Ini adalah konsep Islam Rahmatan lil Alamin yang pertama. Yang kedua, sahabat Indonesia yang dirahmati oleh Allah, ilmu dalam pandangan Islam itu haruslah sesuai fitrah. Fitrah itu diberikan Allah kepada kita semua manusia ketika kita lahir. Jadi konsep yang menyatakan bahwasanya manusia itu lahir seperti kertas kosong atau tabula rasa itu tidak cocok dengan konsep Islam. Karena di dalam Islam manusia lahir itu membawa fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dibekali fitrah. Fitrah itu potensi kebaikan, kecenderungan untuk berbuat baik, kecenderungan untuk mengabdi kepada yang bagus-bagus, yang indah-indah, itu adalah fitrah. Itu bawaan. Nah, ilmu harus sesuai dengan fitrah itu. Jadi ilmu itu tidak boleh sekuler, tidak boleh memisahkan antara agama dan misalnya kemajuan, antara sains dan iman. Pola pikir sekuler itu tidak sesuai dengan Islam. Politik harus dijiwai oleh agama. Agama harus dijiwai oleh teknologi. Fikih harus bergandengan tangan dengan elektro, sehingga latihan khusyuk, sholat ilmunya dari fikih, tapi prakteknya di masjid dengan pencahayaan yang cukup, dengan AC yang bagus, itu ada ilmu elektro di situ. Sehingga tidak sekuler, tidak ilmu dianggap nggak ada hubungannya dengan agama atau agama terpisah dari ilmu, tidak. Ilmu dan agama itu harus berjalan seiringan untuk menumbuhkan atau merawat fitrah manusia. Yang ketiga, dalam pandangan Islam Rahmatan lil Alamin, ilmu dan agama itu tidak terpisah, alias harus terintegrasi. Kalau dalam bangunan UI kita bisa melihat konsep integrasi keilmuan itu seperti bangunan masjid dan auditorium Kahar Muzakir. Di bawah itu adalah auditorium Kahar Muzakir yang identik dengan kegiatan keilmuan seperti wisuda, kemudian pertunjukan kreativitas budaya. Namun di atasnya ada bangunan masjid yang sebagai simbol dari ibadah,
simbol dari keimanan. Ini menandakan bahwa UII sangat menekankan integrasi keilmuan. Bahkan profil lulusan UII itu ada 4. Salah satunya adalah berpengetahuan integratif. Jadi alumni UII harus punya paradigma atau pola pikir bahwasanya agama dan ilmu itu satu, berjalan seiring. Rajin sholat saja tapi bodoh itu bukan ulil albab. Tetapi pinter saja, cerdas tapi jauh dari agama juga bukan ulil albab. Ulil albab itu adalah orang yang yadhkurunallaha, hatinya dekat dengan Allah, rajin ibadah, sholatnya bagus, tapi wayatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, pikirannya juga cerdas. Jadi keilmuan di UI integratif yang tidak boleh memisahkan akal dan wahyu. Kemudian selanjutnya konsep Islam rahmatan lil alamin dalam pengembangan ilmu adalah ilmu harus menumbuhkan akhlak. Nggak boleh misalnya seorang ilmuwan itu kemudian sombong, kemudian melakukan apa saja secara serampangan. Atau dalam Islam itu kan ada ayat yang berbunyi innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Artinya makin orang berilmu mestinya makin mengenal Allah. Ulama itu bisa dari mana saja, backgroundnya bisa dari keilmuan teknik, politik, psikologi, bahkan ilmu sosial. Tapi satu ciri ulama adalah makin dekat dengan Allah. Keilmuannya itu membuat dia itu makin mengenal Allah, dan itulah akhlak. Tidak ada dalam Islam itu keilmuan yang keluar dari rangka akhlak atau rambu-rambu moral. Dan yang terakhir, konsep Islam memandang ilmu itu harus seimbang antara dunia dan akhirat. Jadi apakah ekonomi itu ilmu akhirat? Tergantung cara penggunaannya. Ketika ilmu ekonomi digunakan untuk kepentingan agama dan kemaslahatan Islam, maka keilmuan itu bisa mengantarkan pemiliknya sampai ke kebahagiaan akhirat. Sebaliknya, meskipun kita belajar misalnya ilmu syariat, ilmu fikih atau ilmu tafsir, tapi justru kita gunakan untuk melegalkan hukum-hukum yang sebenarnya haram atau sebaliknya, ya keilmuan kita itu mengantarkan kita ke neraka. Jadi apakah nanti nilai ilmu ini menjadi akhirat atau hanya sekedar dunia, bukan dilihat dari pembedahan jenis ilmunya, tetapi dari bagaimana cara kita memperlakukan ilmu itu sendiri. Dan ini harus menjadi pola pikir kita, bahwasanya kepentingan dunia dan akhirat itu harus seimbang kita raih dengan ilmu. Ada ayat di Al-Quran, manusia itu disuruh mengejar kepentingan akhirat, tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Kita tidak boleh lupa bagian kenikmatan kita di dunia. Artinya kita disuruh menikmati dunia, tapi hanya sebagian, minat dunia hanya sebagian. Nggak boleh semua. Ada banyak sekali kenikmatan dunia ini yang mungkin orang Islam tidak boleh menikmatinya karena haram misalnya. Narkoba juga nikmat, tapi kita tidak boleh. Barangkali berzina juga nikmat, tapi itu tidak boleh. Makanya yang dibolehkan untuk dinikmati hanya minat dunia sebagian, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang hukumnya itu jelas halal dan diridhoi oleh agama. Ilmu dalam konteks atau perspektif Islam rahmatan lil alamin juga harus menyeimbangkan kepentingan dunia dan akhirat ini, sehingga bangunan dan implementasi keilmuan kita itu tidak keluar dari rambu-rambu agama dan mendapatkan ridho Allah, sehingga kita bisa mencapai kebahagiaan baik dunia maupun nanti kita sampai di akhirat. Saya kira itu sahabat Tunisia yang berbahagia, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Ruang Kuliah, persembahan dari Radio Dakwah Unisia. Suara kebaikan, inspirasi kehidupan.